Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 kelas R4B ingin menerangkan tentang kesetimbangan kimia. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari yang pertama ada Azahra Rindiani Putri, yang kedua ada Birlian Mutezar, yang ketiga ada Nabila, yang keempat ada Ralivio Ahmad Fauzi, dan yang terakhir ada Warnis Puspitasari. Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada kesetimbangan kimia. Apa sih yang dimaksud kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia yaitu merupakan suatu keadaan di mana kecepatan dapat berlangsung dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri, di mana kecepatan ke kanan sama dengan ke kiri pada suhu tertentu. Lambang yang digunakan reaksi kesetimbangan adalah anak panah ke kanan ke kiri. Misalnya ada persamaan A plus B, anak panah ke kanan ke kiri menjadi C plus D, di mana A dan B adalah reaktan, dan C dan D adalah produk. Keadaan kesetimbangan terjadi jika V1 sama dengan V2. Perhatikan grafik konsentrasi terhadap waktu berikut. Jika kita lihat grafiknya, konsentrasi lawan waktu. Nah, saat belum direaksikan, C dan D masih 0. Seiring jalannya waktu, terjadi titik keseimbangan. Jadi, titik keseimbangan ini laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri reaksi seimbang? Yang pertama, secara makroskopis, zat-zat yang ada dalam reaksi tidak mengalami perubahan konsentrasi. Yang kedua, reaksi maju dan balik tetap berlangsung dengan skala mikro. Yang ketiga, laju maju atau laju pembentukan zat produk sama dengan laju balik atau laju pembentukan kembali zat reaktan. Dan yang terakhir atau yang keempat, ditandai dengan suatu tetapan keseimbangan dilambangkan dengan K yang memiliki harga tetap pada suhu tetap. Tipe-tipe reaksi kimia. Yang pertama, reaksi satu arah atau irreversible dengan ciri-ciri. Yang pertama, reaksi ditulis dengan satu arah anak panah. Yang kedua, reaksi berlangsung tuntas. Yang ketiga, reaksi akan berhenti jika salah satu atau semua reaktan habis. Dan yang terakhir, zat hasil reaksi tidak dapat dikembalikan seperti zat pada awalnya. Lalu ada reaksi bolak-balik atau reversible. Dengan ciri-ciri yang pertama, reaksi ditulis dengan dua anak panah yang berlawanan arah. Yang kedua, reaksi berlangsung dari dua arah, yaitu dari zat reaktan dan produk. Yang ketiga, reaksi ke kanan disebut reaksi maju, dan reaksi ke kiri disebut reaksi balik. Jenis-jenis kesetimbangan kimia. 1. Kesetimbangan homogen, terdiri dari satu fasa. Contoh, 2SO2 gas ditambah O2 gas menjadi 2SO3 gas. Antara zat reaktan dan produk memiliki fasa yang sama, yaitu fasa gas. Yang kedua yaitu ada kesetimbangan heterogen, yaitu lebih dari satu fasa. Contoh, AgNO3Ag plus NaClAg menjadi AgClS plus NaNO3Ag. Untuk selanjutnya, di sini ada tetapan keseimbangan kimia. Tetapan kesetimbangan kimia dapat dinyatakan dalam Kc, Kp, dan Kx. Kc yaitu tetapan kesetimbangan yang dinyatakan dalam konsentrasi molar. Kp yaitu tetapan kesetimbangan yang dinyatakan dalam tekanan. Kx yaitu tetapan kesetimbangan yang dinyatakan dalam traksi mol. Pada reaksi A ditambah B, C ditambah D, maka harga Kc, Kp, dan Kx adalah Kc sama dengan C pangkat koefisien C, D pangkat koefisien D per A pangkat koefisien A, B pangkat koefisien B. Lalu Kp sama dengan Pc pangkat koefisien C, Pd pangkat koefisien D per Pa pangkat koefisien A, Pb pangkat koefisien B. Dan Kx sama dengan Xc pangkat koefisien C, Xd pangkat koefisien D per Xa pangkat koefisien A, Xb pangkat koefisien B. Tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi zat hanya berlaku untuk zat-zat dengan fasa gas dan larutan. Sedangkan zat yang berfasa padat atau solid dan liquid atau cair tidak disertakan dalam persamaan tetapan kesetimbangannya.
Contoh misalnya pada reaksi A, 2SO2 gas ditambah O2 gas menjadi 2SO3 gas. Lalu Kc sama dengan SO3 pangkat 2 per SO2 pangkat 2 dikali O2. Nah, pada reaksi B, yaitu AgNO3 Aki ditambah NaCl Aki menjadi AgClS ditambah NaNO3 Aki. Rumusnya Kc sama dengan NaNO3 per AgNO3 dikali NaCl. Contoh soal. Dalam ruangan bertutup bervolume 1 liter, dimasukkan 64 gram gas SO2 dan 32 gram gas O2. Setelah setimbang, ternyata terdapat 0,4 mol gas SO3. Tentukan besar konstanta kesetimbangannya. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kita harus membuat persamaan reaksi. Kemudian disetarakan dan semuanya harus dalam bentuk mol. Mol SO2 sama dengan, kan sudah diketahui 64 gram. Kita rubah menjadi mol menjadi 64 per 64 mol sama dengan 1 mol. Lalu O2-nya ada 32 per 32 mol sama dengan 1 mol. Nah, jadi 1 mol yang tadi kita masukkan ke mula-mula. Nah, terus yang terurai ini belum kita ketahui. Nah, di soal yang diketahui itu kan ada 0,4 mol. Nah, lalu 0,4 mol itu kita tulis dulu di setimbang. Lalu 0,4 yang disetimbang kita naikkan ke atas yang diterurai. Jadi dengan perbandingan koefisien 2:1:2. Jika dua koefisien itu 0,4, maka kalau koefisien 2 itu adalah setengahnya. Nah, jadi setengah dari 0,4 yaitu 0,2 dan karena itu koefisien 2, jadi kita tulis 0,4. Nah, saat setimbang maka kita kurangkan yaitu 1 mol dikurang 0,4 mol menjadi 0,6 mol, 1 mol dikurang 0,2 mol menjadi 0,8 mol, dan 0,4 mol. Setimbang ini yang kita cari pada saat mencari Kc. Nah, Kc itu kan konsentrasi, maka rumusnya mol per volume. Nah, di soal sudah diketahui volumenya itu 1 liter. Maka kita tinggal masukkan rumus Kc, yaitu Kc sama dengan SO3 pangkat 2 dibagi SO2 pangkat 2 dikali O2. 0,4 per 1 pangkat 2 dibagi 0,6 per 1 pangkat 2 dikali 0,8 per 1. Sama dengan 0,4 pangkat 2 itu kan 0,16. Diubah menjadi pecahan yaitu 16 per 100 dibagi 36 per 100 dikali 8 per 10. Sama dengan 16 per 36 dikali 10 per 8. Nah, 16 itu kan bisa dicoret sama 8. Jadi 2. Jadi 2 kali 10, 20 per 36 sama dengan 0,56. Tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial dan hanya berlaku untuk fasa gas saja. Contohnya, reaksi 2SO2 gas ditambah O2 gas menjadi 2SO3 gas. Maka Kp sama dengan PSO3 pangkat 2 dibagi PSO2 pangkat 2 dikali PO2. Contoh soal. Sebanyak 6 mol gas amonia NH3 dipanaskan sampai terurai menjadi N2 dan H2. Pada saat kesetimbangan tercapai, ternyata tersisa 2 mol NH3. Jika tekanan total campuran gas 10 atmosfer, maka tentukanlah nilai KPL. Pertama-tama, kita setarakan reaksinya, yaitu 2NH3 gas
setara dengan N2 gas ditambah 3H2 gas. Mula-mula, gas amonia memiliki 6 mol dan tersisa 2 mol setelah kesetimbangan tercapai. Untuk mendapatkan yang lain, maka kita menggunakan persamaan koefisien sehingga N2 menjadi 1/2 dikali 4, sehingga hasilnya 2 mol. Dan H2 menjadi 2/3 dikali 4, hasilnya 6 mol. Setelah kita menemukan hasil terurai, maka sekarang kita menentukan nilai setimbang, yaitu 2 mol, 2 mol, dan 6 mol. Untuk menentukan nilai Kp, pertama-tama kita menentukan nilai tekanan parsial, yaitu tekanan parsial NH3 sama dengan mol NH3 per mol total dikali tekanan total. Jadi, nilai tekanan parsial NH3 sama dengan 2/10 dikali 10 menjadi 2 atmosfer. Dan tekanan parsial N2 sama dengan 2/10 dikali 10 sama dengan 2 atmosfer. Terakhir, nilai tekanan parsial H2 sama dengan 6/10 dikali 10 sama dengan 6 atmosfer. Sehingga nilai Kp sama dengan tekanan parsial N2 dikali tekanan parsial H2 dengan koefisien pangkat 3 dibagi tekanan parsial NH3 koefisien pangkat 2 sama dengan 2 dikali 6 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 216 dibagi 2, sehingga hasilnya 108. Hubungan antara Kc dan Kp. Hubungan antara Kc dan Kp dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk sistem gas, Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Dengan keterangan, R sama dengan tetapan gas umum dengan satuan 0,082 atmosfer K mol. T sama dengan suhu dengan satuan Kelvin K. Dan delta N sama dengan selisih koefisien gas produk dengan reaktan. Contoh soal. Diketahui suatu kesetimbangan memiliki suhu 27 derajat Celcius dan memiliki nilai Kc sama dengan 0,4. Dengan reaksi 2A gas setara dengan 2B gas ditambah C gas. Tentukanlah nilai tetapan kesetimbangan tekanannya. Pertama-tama, mari kita hitung delta N. Delta N sama dengan 3 dikurang 2, sama dengan 1. Maka nilai Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N sama dengan 0,4 dikali 0,082 dikali 300 pangkat 1. Sama dengan 0,4 dikali 24,6. Sehingga hasilnya 9,84. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia yang pertama, tekanan. Apabila tekanan diperbesar, maka volume akan mengecil, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol yang kecil. Contohnya, N2 gas ditambah 3NH2 gas setara dengan 2NH3 gas. Bila tekanan diperbesar, maka bergeser ke kanan gas amoniaknya. Yang kedua, konsentrasi. Apabila salah satu zat ditambahkan konsentrasinya, maka kesetimbangan akan bergeser dan arah zat yang konsentrasinya ditambah. Contohnya, N2 gas ditambah 3NH2 gas setara dengan 2NH3 gas.
Bila konsentrasi dari N atau H ditambah, maka kesetimbangan bergeser menuju produk atau NH3 yang disebut gas amoniak. Ketiga, volume. Apabila volume diperbesar, maka tekanan akan mengecil, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol yang besar. Contohnya, N2 gas ditambah 3 NH3 gas setara dengan 2 NH3 gas. Bila volume diperbesar, maka kesetimbangan kimia akan bergeser ke kiri, menuju N2 dan NH2 karena jumlah molnya lebih besar. Keempat, suhu dan temperatur. Apabila suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi endoterm atau reaksi menyerap panas. Contohnya, N2 gas ditambah 3 NH2 gas setara dengan 2 NH3 gas. Delta H sama dengan plus 100 kilokalori bila suhu dinaikkan. Maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri menuju zat bersih. Pergeseran kesetimbangan. Menurut asas Leketlir, jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan aksi atau tindakan tertentu, maka sistem itu akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi tersebut akan menjadi sekecil mungkin. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Pertama, perubahan konsentrasi. Jika konsentrasi suatu zat diperbesar, maka akan bergeser dari zat yang diperbesar. Jika konsentrasi suatu zat diperkecil, maka akan bergeser ke zat yang diperkecil. Kedua, perubahan tekanan. Jika tekanan suatu zat diperbesar, maka akan bergeser ke koefisien gas yang kecil. Jika tekanan suatu zat diperkecil, maka akan bergeser ke koefisien gas yang besar. Selanjutnya yang ketiga, perubahan volume. Jika volume suatu zat diperbesar, maka akan bergeser ke koefisien gas yang besar. Jika volume suatu zat diperkecil, maka akan bergeser ke koefisien gas yang kecil. Yang keempat, perubahan suhu. Jika suhu suatu zat dinaikkan, maka akan bergeser ke delta H yang positif atau endotherm. Jika suhu suatu zat diturunkan, maka akan bergeser ke delta H yang negatif atau exotherm. Dan yang terakhir ada penambahan katalisator. Suatu katalis akan mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Kehadiran katalis akan menurunkan energi pengaktifan balik untuk reaksi maju maupun untuk reaksi balik, sehingga keduanya mempunyai laju yang lebih besar. Berikutnya adalah derajat disosiasi. Disosiasi adalah penguraian suatu zat menjadi zat lain yang lebih sederhana. Derajat disosiasi disimbolkan dengan alfa. Kesetimbangan disosiasi adalah reaksi kesetimbangan dan reaksi penguraian gas. Dalam suatu reaksi kesetimbangan, reaksi yang berada di ruas kiri tidak pernah habis. Perhatikan beberapa contoh kesetimbangan disosiasi gas berikut ini. Untuk yang pertama, 2SO3 gas menjadi 2SO2 gas ditambah O2 gas. Yang kedua, 2NH3 gas menjadi N2 gas ditambah 3H2 gas. Selanjutnya 2HL gas menjadi H2 gas ditambah I2 gas. Dan yang terakhir N2O gas menjadi 2NO2 gas. Besarnya bagian zat yang terdisosiasi dinyatakan oleh derajat disosiasi, yaitu perbandingan antara jumlah zat yang terdisosiasi dengan jumlah zat mula-mula. Jika alfa sama dengan 0, maka zat tidak terdisosiasi. Jika alfa sama dengan 1, maka zat terdisosiasi dengan sempurna. Dan jika alfa kurang di antara 0 dan 1, maka zat terdisosiasi dengan sebagian. Sehingga diperolehlah rumus, yaitu alfa sama dengan jumlah mol zat terurai dibagi jumlah mol zat mula-mula. Kesetimbangan dalam industri.
Prinsip-prinsip kesetimbangan kimia dapat diaplikasikan dalam bidang perindustrian, terutama industri kimia. Sebagai contoh, proses pembuatan amonia dan asam sulfat dalam industri. Bahan kimia ini biasanya digunakan untuk pembuatan bahan baku yaitu berupa pupuk dan baterai. Proses pembuatan amonia. Amonia dibuat berdasarkan reaksi antara gas nitrogen dengan hidrogen yang menggunakan katalis permukaan platina. Reaksi pembuatan amonia ini dikemukakan oleh Fritz Haber dan disempurnakan oleh rekannya yakni Carl Bosch. Proses pembuatan amonia ini disebut proses Haber-Bosch, yaitu N2 dalam kurung G ditambah 3H dalam kurung G tanda panah 2NH3 dalam kurung G, H sama dengan min 22 kal. Agar diperoleh amonia dalam jumlah yang maksimal, maka secara teori tekanan diperbesar, volume diperkecil, suhu diturunkan, amonia dikeluarkan dalam sistem secara kontinu. Pada kenyataan yang terjadi di lapangan, proses Haber-Bosch dilaksanakan pada suhu sekitar 500 Celcius, tekanan 350 atm. Katalis berupa serbuk besi yang dicampur dengan Fe2O3 dan K2O dan menggunakan prometer sebagai zat yang dapat memacu kerja katalis. Hal ini dilakukan agar reaksi berlangsung secara maksimal. Selanjutnya yaitu proses pembuatan asam sulfat. Bahan utama dalam pembuatan asam sulfat adalah gas SO3. Gas SO3 dibuat dengan cara proses kontak berdasarkan reaksi eksoterm, yaitu 2SO2 dalam kurung G ditambah O2 dalam kurung G, yaitu sama dengan 2SO3, H sama dengan minus 46 kal. Reaksi bergeser ke arah kanan tidak terjadi pada suhu kamar, tetapi kondisi optimal dapat dicapai pada suhu 400 Celcius dengan menggunakan katalis vanadium oksida dalam kurung V2O5. Hasil reaksi dengan katalis tersebut dapat berjalan dengan baik, yaitu 98% sempurna. Proses lengkapnya pada pembuatan asam sulfat adalah sebagai berikut. Pembuatan SO2, yaitu S ditambah O2 sama dengan SO2, 4FeS ditambah 7O2 sama dengan 4SO2 ditambah 2Fe2O3. Oksidasi SO2 menjadi SO3. Selanjutnya, belerang peroksida dilarutkan dalam asam sulfat pekat membentuk asam pirosulfat. Sama aja SO3 ditambah H2SO4 dalam kurung Aki sama dengan H2S2O7. Selanjutnya, asam pirosulfat direaksikan dengan air membentuk asam sulfat pekat. H2 dengan H2S2O7 ditambah H2O menjadi 2H2SO4 dalam kurung Aki. Sekian presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.